Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Adrian Gesa Laksmana dengan NIM 25055551144. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi seputar DML, yaitu aggregate, date, grouping, dan juga join. Di sini saya akan menggunakan studi kasus sistem penjualan toko yang mencakup data barang, kategori, member, dan transaksi. Oke, sebelum itu, saya ingin membuat database terlebih dahulu dengan cara hmm, oke. Oke, database dengan nama DBToko sudah saya buat. Selanjutnya, kita akan menggunakan use untuk menggunakan database-nya. Oke, setelah itu kita akan membuat table dulu. Saya table pertama ingin membuat table kategori barang. Hmm, Tipe data integer, memory key. Jangan lupa koma ya, teman-teman. Saya gunakan 50. Oke, titik koma. Oh, maaf ya, teman-teman, saya lupa. Em, Setelah itu, oke. Jangan lupa kurung tutup ya, teman-teman. Oke. Tabel pertama sudah saya buat. Selanjutnya saya akan membuat tabel kedua, yaitu tabel master barang, teman-teman. Tipe data integer primary key, hanya ID kategori, dengan tipe data varchar, integer, maaf teman-teman. Selanjutnya nama, varchar, saya tambahkan nama 100 saja, koma, setelah itu jumlah, tipe data integer, koma, setelah itu harga, tipe data integer. Titik. Oke, tabel kedua sudah buat ya teman-teman. Selanjutnya tabel ketiga. Member. Oke. ID member. Dengan tipe data integer primary key, koma, nama dengan tipe data varchar, kita berikan 100 saja. Oke, kurung tutup, titik koma. Oke, tabel ketiga sudah dibuat teman-teman, yaitu tabel member atau pelanggan. Selanjutnya saya ingin membuat tabel transaksi. Integer primary key, koma, ID member, data integer, dan yang terakhir saya ingin menambahkan tanggal dengan tipe data date.
Oke. Sudah teman-teman, tabel keempat sudah. Ini saya gunakan untuk header atau stroke nanti. Selanjutnya tabel terakhir ini menambahkan tabel detail transaksi. Oke. ID data integer primary key. Oh, maaf teman-teman. Ini tidak usah diberikan primary key ya, teman-teman. Ini langsung integer saja. Oke. Setelah itu ID barang. Data integer juga. Oke, maaf. Di sini ada kesalahan. ID barangnya ini ya, teman-teman. Aneh ya, teman-teman. Oke. Kita salahkan saja jumlah. Oke. ID transaksi, ID barang. Setelah itu terakhir ada jumlah dan kurung tutup titik koma. Oh, maaf teman-teman. Jumlah lupa saya masukkan tipe data. Tipe datanya integer saja. Oke. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Nah, tabel M barang ini berfungsi untuk menyimpan stok nanti dan harga. Nah, sedangkan di tabel transaksi yaitu untuk mencatat siapa dan kapan saja belanja, dan juga setelah itu di detail transaksi yaitu berguna untuk mencatat barang apa saja yang dibeli dalam satu stroke. Selanjutnya kita akan menginsert data agar si query nanti ada hasil ya teman-teman, seperti ini. Insert into dan kategori values. Kurung tutup pakaian. Oke. Jangan lupa titik koma. Oke. Sudah teman-teman. Ini tuh bertujuan untuk menghitung untuk mengisi data agar nanti query akan ada hasilnya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Oke. Itu udah saya isi pertama. Selanjutnya saya akan mengisi barang. Values. Lima puluh, 150.000. Oke. Koma. Ini ya. 102. Kita ubah ke keyboard gaming. Keyboard gaming. Udah ada gaming, ganti saja deh ke keyboard mekanik. Oke. Setelah itu ini kita ubah ke 30.
Dan nilainya saya ingin menambahkan 350. Oke. Dan teman-teman, selanjutnya saya ingin menambahkan em, apa ya? Kaos polos saja deh. 103. Ini kita kasih harga 50.000 saja. Oke, selanjutnya ini karena saya ingin yang terakhir ya, kita ubah harganya ke 0 saja deh. Setelah itu ini kita ubah ke 10 saja. Kita kasih nama barang gaib saja teman-teman. Oke, anggap saja barang itu gaib. Oke, dengan ini nilai kita kasih 0 saja. Kita kasih 1. Oke, sudah ya teman-teman, sudah terbuat isi barangnya. Setelah itu untuk saya ingin menambahkan isi member. So, si nama Budi Santoso. Oke, koma. Siti Aminah. Oke, untuk member sudah ya, titik koma. Oke, sudah terbuat. Selanjutnya untuk isi transaksi, saya ingin menambahkan isi transaksi. Show info. Ini tuh berguna untuk agar data kalian tuh tidak kosong ya teman-teman. Kayak tadi saya sudah membuat tabel agar ada isian tabel itu teman-teman. Show info. Transaksi. Oke. 1,1. Ini 23. 10, 25. Jam 30. 0. Koma. Sama saja. Ini bisa karena udah ingin selesai. Ini kita ubah ke 14 saja. 15. 14. Ini ke tanggal 26. 2. Oke. Sudah ya teman-teman, ini tuh untuk isi transaksinya. Selanjutnya saya ingin check info di detail transaksi, values, maaf, ini tuh untuk transaksi beli satu mouse ya teman-teman, transaksi satu beli mouse. Setelah itu kita transaksi satu. Ini berapa ya? 3, terus 3. Ini tetap satu deh. Oke. Terakhir. Ini 2 aja. Oke, ini saya ubah kedua juga deh. Oke.
Sudah bisa ya teman-teman. Ini tuh berguna untuk transaksi yang atas ini transaksi satu beli mouse, yang kedua ini transaksi eh, satu beli kaos satu pieces ya. Dan ini yang terakhir ini transaksi dua beli keyboard satu pieces. Selanjutnya kita akan masuk ke aggregate function atau bisa dibilang analisis data. Nah, tujuannya itu untuk menghitung rekapitulasi data numerik ya teman-teman. Caranya itu dengan seperti ini. Select sum as from m barang. Oke, ini ya teman-teman. Ini tuh untuk menghitung em, menjumlahkan total stok seluruh barang secara matematika. Nah, selanjutnya saya ingin melakukan count. Ini, sebentar teman-teman. Oke, jumlah jenis barang from M barang. Oke. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau count dia tuh menghitung ada berapa baris atau jenis barang yang terdaftar. Seperti itu ya teman-teman. Contohnya di sini ada 4 barisnya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke average, min, dan max. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Select jumlah S rata-rata stok from M barang. Oke. Oke. Ntar di akhir saya akan jelaskan ya teman-teman. Selanjutnya saya ingin melakukan select min jumlah S tak paling sedikit from M barang. Oke. Oke. Stop ini sedikit. Dan yang terakhir select mas jumlah stok paling banyak oke, from M barang. Oke. Nah, ini teman-teman average yaitu berguna untuk memberitahu kita rata-rata stok per item. Sedangkan maaf, min max berguna untuk melihat barang mana yang stoknya kritis atau berlebihan. Contoh seperti ini, di min yaitu stok paling sedikitnya ada sisa 10 dan yang paling banyak ada sisa 100. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan aggregate dengan filter where. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara select sum jumlah from M barang where ID kategori sama dengan 1, koma. Oke. Selanjutnya saya ingin melakukan ini lagi sekali. Select where like nama like
Em, R. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Nol. Penjelasannya itu, kita bisa menghitung stok khusus kategori satu atau elektronik atau mencari total barang yang namanya berakhiran dengan RI menggunakan like. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dia tuh gunanya untuk mencari total barang yang nama berakhirannya RI, yaitu dengan like ini. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke group by atau pengelompokan. Nah, jika agregat sebelumnya menghitung total global, group by memecahnya menjadi kelompok-kelompok. Contohnya seperti ini. Select di kategori sum jumlah S total stock. Nah, seperti ini ya teman-teman. From M barang group by ID kategori. Nah, oke. Nah, query ini ya teman-teman, dia itu berfungsi untuk menjawab berapa total stok untuk masing-masing kategori. MySQL akan mengelompokkannya, em, dia akan mengelompokkan barang berdasarkan ID kategori, lalu menjumlahkannya. Contohnya seperti ini ya teman-teman, seperti query yang saya tuliskan ini, hasil akan seperti ini. ID kategori 1 dan 0, total stoknya 180 dan 10. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Saya akan masuk ke query join tables. Nah, tujuan itu apa? Tujuan dari join tables ini yaitu mengambil data dari tabel lain yang berhubungan. Di tabel barang, kategori hanya berupa angka. Untuk memunculkan nama kategorinya, kita perlu join ke tabel M kategori. Bagaimana contohnya? Seperti ini penulisannya. Select M barang, ID barang, jumlah, koma, M kategori, kategori, from, M barang, inner, join, M barang, maaf, M kategori, on, ID, di kategori sama dengan M barang, maaf, kategori, ID kategori, oke. Sel di sini, oke maaf teman-teman, ada lupa spasi ya teman-teman. Ini kita lupa spasi. Oh, select. Seperti ini saya sedikit error ya teman-teman. Kita tulis ulang lagi.
Oke, ini. Oke, oke. Hmm, ini harus jeli ya teman-teman. Soalnya kalau salah sedikit bisa error lagi teman-teman. Oke, udah bisa ya teman-teman. Nah, inner join ini hanya menampilkan data yang punya pasangan lengkap. Contohnya seperti ini teman-teman. Pasangannya lengkap ya. ID barang 11, 102, 103 dengan nama mouse gaming, keyboard mekanik, kaos polos, jumlah 50, 30, 100. Kategori elektronik. Ini seharusnya salah teman-teman. Saya harus ganti, ya mungkin nanti saya akan ganti kaos polos ini. Bukan masuk kategori elektronik ya. Nah, selanjutnya saya akan menggabungkan join dan group by. Bagaimana query-nya? Seperti ini, select M barang, M kategori, sum, ya, from M barang, inner join, M kategori, on, sama dengan M kategori, ID, group by, seperti ini ya teman-teman. Nah, query ini bekerja dengan kita menggabungkan join dan group by. Hasilnya kita bisa lihat nama kategori beserta total stoknya masing-masing ya teman-teman. Ini kategorinya elektronik dan total stoknya 180. Oke, setelah itu kita akan masuk ke left join dan right join. Nah, caranya bagaimana? Kalau left join, select barang nama M kategori from M barang left join M kategori on M barang TID kategori spasi M kategori TID kategori koma. Oke. Maaf teman-teman. Di sini kategori from M barang. Di mana salahnya? Bentar ya teman-teman. Di sini from M barang kategori near kategori on M barang. Eh, Oke. Hmm. Oke.
Oke, kategori. Oke, 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 oke. Oke, sepertinya feeling saya sih seperti di sini teman-teman. Koma, kategori-kategori, komen barang kategori, ini udah benar. Oke, lupa di koma ini teman-teman. Ini seharusnya nama, koma, from, M barang. Nama, koma, M kategori, titik kategori. Ini koma ini penting ya teman-teman. Nah, left join ini memprioritaskan tabel kiri di barang ya teman-teman. Jadi barang gaib yang tidak punya kategori tetap muncul. Contohnya seperti ini. Oke, barang gaibnya akan muncul. Karena memprioritaskan tabel kiri dari tabel barang teman-teman. Gimana kalau right join? Sebenarnya right join sama saja. Right join, maaf, dia hanya mengambil dari kanan berarti teman-teman. Nah, kategori, koma, from, M barang, right join, M kategori, on, M barang, ID kategori sama dengan M kategori, ID kategori, ya, koma. Oke. Sepertinya teman-teman sama saja, cuman yang right join ini memprioritaskan tabel kanan di kategori. Nah, selanjutnya kita masuk ke date function ya teman-teman, mengolah waktu. Nah, bagaimana caranya? Jadi cara query yang digunakan untuk date function ini yaitu seperti ini. Select ID transaksi, koma, tanggal, koma, year atau tahun, tanggal, S tahun, koma, day atau hari, tanggal, maaf, S tanggal hari. Oke, koma. Setelah itu bulan, tanggal, S bulan, koma, itu jam, whole, tanggal, S jam, from, transaksi. Nah, ini fungsi year, month, day itu memisahkan komponen tanggal. Kita juga bisa menggunakan how untuk melihat jam berapa transaksi terjadi. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Untuk melihat tanggal, ID transaksi, tahun, tanggal harinya ini yang lebih lengkapnya. Ya, ini bulan, ini jam berapa. Kita bisa menambahkan detik juga teman-teman. Nah,
Em, Oke. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sih teman-teman, masih ada, yaitu kita akan mencoba kompleks multi-table join. Caranya seperti ini. Select transaksi, ID transaksi, koma, member, nama, S pelanggan, koma, transaksi tanggal, koma, M barang, nama, S barang, koma, detail transaksi. Oh, ini salah teman. Transaksi, jumlah, koma, M barang, titik harga, koma, detail transaksi, titik jumlah, ini M barang, titik harga. Teman-teman, S ini lumayan agak panjang sedikit. Subtotal from transaksi, inner join, on transaksi, ID, member, dengan ID member. Oke. Oke. Inner join, detail transaksi, on transaksi, ID, dengan member, ID member. Sebentar teman-teman. Transaksi, transaksi ini salah ya teman-teman. Transaksi sama dengan detail transaksi, ID transaksi, enter, inner join, M barang, on, detail transaksi, ID barang, sama dengan M barang, ID barang. Nah, ini tuh query kompleks ya teman-teman, yaitu menggabungkan 4 tabel, transaksi, member, detail, dan juga barang. Kita juga melakukan perkalian jumlah kali harga untuk melihat subtotal belanja per item. Contohnya seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini tuh adalah hasil perkalian dan juga hasil gabungan dari 4 tabel juga ya teman-teman. Dari tabel transaksi, member, detail, dan barang. Nah, oke teman-teman, demikianlah demonstrasi pembuatan database toko saya menggunakan query DML. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan ucapan, perkataan, atau kalimat. Sekian, terima kasih.